Iya lur, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Ini hari ini luar biasa karena update-nya kita timnas kita yang U17 tembus di perempat final Piala Asia usia under 17 ya. Berarti di bawah usia 17, usianya ya 16, 15 gitu mungkin ada ya gitu ya. Nah, yang mengejutkan memang baik di fase kualifikasi maupun di fase grup, Indonesia U17 bisa melampaui lawan-lawannya. Ini harapan yang sungguh apa ya, timnas harapan gitu ya untuk kedepannya bisa di prediksi U17 ini kan pasti akan di tahun-tahun berikutnya akan tampil di U19 dan juga bisa jadi kalau permainannya moncer bisa diambil di timnas senior. Nah, kalau seandainya ini diandaikan nanti Indonesia bisa lolos di Piala Dunia, doakan lor, kan kita tetap bisa masih mempunyai harapan untuk bisa tampil di Piala Dunia ini. Walaupun ranking kita masih di posisi ke berapa? 4 ya. Ini ranking ya kisaran 3-4 yang secara matematis walaupun masih mungkin, tapi ada di fase masih perlu sangat berjuang di sisa laga yang timnas senior ya. Nah ini yang timnas juniornya yang U17 sudah memiliki prestasi dengan menembus di perempat final Piala Asia dan memastikan lolos untuk tampil di Piala Dunia U17. Wah, luar biasa ini. Nah, karena biasanya itu U17 itu juga kedisiplinannya masih tinggi. Nah, ini memang diharapkan masuk di tahun-tahun penting nanti. Kalau usia 16 berarti 4 tahun lagi mereka tampil di U19, 3-4 tahun lagi ya di U19 dan bisa juga nanti di timnas senior. Masih panjang mereka jalannya. Usia emasnya mereka untuk yang di usia itu remaja ya, remaja itu masih panjang sehingga perlu dijaga konsistensinya. Nah, ini yang ngomong berkaitan dengan konsistensi ini kan memang jadi PR besar di usia-usia remaja. Tentang pola hidup, pola makan, gaya hidup, gaya dalam sehari-hari, pengaruh senior kalau sudah main di klub katanya seperti itu. Dan juga mungkin tarik menarik kepentingan ketika nanti berprestasi itu biasanya ada banyak kegiatan di luar olahraga, katanya seperti itu loh. Untuk federasi kalau memang bersungguh-sungguh untuk mengkader ya ini usia berjenjang itu di kompetisinya dikuati di kompetisi berjenjang seperti yang diharapkan. Nah itu loh, mudah-mudahan ini kedepannya U17 ini berumur lebih panjang dalam arti durasi yang mereka bermain dan dalam kompetisi level tinggi. Kita ingat eranya U17 dan U19 si ini Evan Dimas DKK itu waktu pernah kita tembus di Piala Asia juga ya itu kita pernah menang lawan Korea Selatan di babak apa itu ya, saya lupa itu tapi setelah itu prestasi mereka menyurut ya.
sudah juara di level ASEAN, tapi kemudian setelah Piala Asia mereka kok direkrut oleh klub, dan di usia ketika memasuki usia emas berikutnya ya di 19-20 gitu ya, terus masuk timnas senior itu kurang mendapatkan porsi ya, kalah bersaing dengan yang senior yang lain. Padahal secara tim mereka waktu itu hebat, luar biasa. Nah itu yang jadi perhatian untuk pengurus federasi untuk memperhatikan uh, itu jadwal kompetisi untuk mereka. Apakah semacam itu baik untuk pendidikan mereka, pendidikan dalam arti kompetisi itu ya loh. Berikutnya lawan di perempat final itu tidak sembarangan. Ada ini, mana itu negara yang masih menutup diri katanya gitu ya, Korea Utara. Korea Utara itu juga permainannya walaupun mereka runner up, tapi jenis permainannya pasti berbeda dengan Indonesia yang mengutamakan ball position, passing gitu ya. Mereka juga pasti punya sistem pertahanan yang kuat katanya gitu. Korea Utara ini harus dilalui ya loh. Di berita yang terupdate di media itu Uzbekistan itu menang melawan Uni Emirat Arab. Ada juga Arab Saudi, wah ini yang mengejutkan, mengungguli Jepang. Jadi perempat final sudah memulangkan Jepang dan Uni Emirat Arab. Ya ini bola seperti itu loh. Indonesia seperti apa nanti melawan Korea Utara? Kita doakan mereka bisa berjuang mati-matian, bisa fighting spiritnya sepanjang waktu yang ada, tidak ndeleor, tidak patah semangat lawan Korea Utara. Yang lebih penting lagi ada di pasca ini harus dipikirkan bagaimana ngopeni usia 17 itu biar mereka menjadi aset timnas senior di kedepannya. Ya siapa tahu semuanya atmosfer sedang baik pada Indonesia, Piala Dunia di depan mata. Itu ya loh. Ngomong bola memang orang seperti saya yang nggak tahu apa-apa menjadi lebih bergairah, lebih memperhatikan berita-berita dan juga memperhatikan ini pertandingan-pertandingan yang langsung disiarkan. Tertarik karena ya gegap gempita dan euforianya itu terasa sampai di masyarakat. Itu bukti bahwa sepak bola itu dicintai di negeri ini. Apapun kondisinya, timnas itu jadi perhatian. Jadi ojo kita tetap berharap banyak pada federasi untuk ngurusi sepak bola itu dengan serius dan profesional. Oke loh, itu dulu. Semoga melangkah ke semifinal gitu ya, timnas U17.